remaja ini terlibat aksi tawuran di tengah pemukiman padat penduduk di Jalan Kampung Rawa Sawah 3, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua kubu yang tinggal berseberangan gang ini membawa senjata tajam. Mereka saling serang menggunakan kayu, petasan, dan botol. Menurut saksi, tawuran dipicu aksi penyerangan oleh sejumlah remaja asal Gang 5 yang membuat para ibu dan anak-anak yang tengah mengaji di TPA menangis ketakutan. Udah bertahun-tahun, Pak. Ini semacam kayak musuh bebuyutan itu dari tahun 2010. Itu pada bawa sajam semua, Pak? Iya. Kemarin tuh bener jelas banget itu yang 5 orang itu sejak tajam semua. Kan korbannya pun ada itu semacam warung tuh dipecahin pakai peluru. Akibat tawuran remaja, sejumlah fasilitas umum dan sebuah lemari pendingin minuman milik warung kelontong rusak terkena sabetan senjata tajam dan lemparan batu. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Tawuran antar dua kelompok remaja di Jakarta menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas aksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang diduga melanggar etika karena membagikan minyak goreng gratis kepada warga untuk kampanye putrinya di Pilkada Lampung. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, rumah dinas TNI Angkatan Darat Kodam 6 Mula Warman di Muara Rapak, Balikpapan terbakar. 8 unit rumah dinas ludes dilalap api. Api dengan cepat membesar dan melahap bangunan rumah dinas TNI Angkatan Darat Kodam 6 Mula Warman di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara. Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat kobaran api cepat meluas. Pemadaman terkendala sulitnya akses masuk ke lokasi. 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik di salah satu rumah warga. Setidaknya 8 rumah ludes terbakar. Kemungkinan untuk arus listrik diperkirakan dari jaringan api diperkirakan dari jaringan listrik korslet mungkin ya, karena tiba-tiba mereka melihat api langsung membesar di atas. Jadi demikian mungkin. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada korban ya, kemungkinan ada korban berupa barang-barang berharga seperti perhiasan dan dokumen mereka masing-masing. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah gudang penampungan bahan bakar minyak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Akibatnya seorang anak pemilik gudang mengalami luka bakar dan patah kaki. Kobaran api ini membakar sebuah gudang yang banyak menampung bahan bakar minyak di Jalan Alson 3, Gang M Bahar Lingkar Luar, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa siang. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Banyaknya tumpukan BBM membuat api sulit dipadamkan. Api baru berhasil dipadamkan sekitar setengah jam kemudian dengan mengerahkan sejumlah mobil pemadam kebakaran. Akibatnya, seorang anak pemilik gudang BBM mengalami luka bakar dan patah kaki. Kalau saya lihat dari kebakaran itu ada Dexlates dan ada Vertalate, juga ada Pertamax. Bisa dikatakan itu tempat penimbunan BBM, Pak? Saya tidak berani seperti itu. Yang jelas itu adalah tumpukan. Tumpukan, Pak ya? Tumpukan. Yang terbakar itu? Iya, menurut informasi yang dibawa tadi adalah anak daripada pemilik dibawa patah kemana, kaki Pak? di rumah sakit. Karena kita tidak tahu, yang jelas tadi selisih pada saat kita mau mengamankan. Terluka apa gimana? Luka dan patah kaki katanya. Belum diketahui penyebab kebakaran. Petugas Polresta Palangkaraya telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan menyelidiki keberadaan tumpukan BBM di gudang yang terbakar. Sebuah bus berpenumpang menabrak truk di jalur lintas Sumatera, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga sopir memacu kendaraan dengan cepat dan tidak bisa mengendalikan kemudi. Sebuah bus angkutan penumpang tujuan Mandailing Natal Medan terlibat kecelakaan dengan truk yang melintas dari arah berlawanan. Kecelakaan terjadi di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Desa Aik Garingging, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga kecelakaan disebabkan oleh bus yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak dapat mengendalikan laju bus saat berada di tikungan hingga menabrak truk yang datang dari arah berlawanan.
Jadi setelah itu ada belokan manis, ya, di mana menurut keterangan saksi dan kapos di sana bahwasannya bus Saturnusia ini kencang di belokan manis itu, dan truk juga agak mengambil ke sisi kanannya sehingga bertemu di tengah. Ya. Akibat kecelakaan ini, sopir bus dan truk mengalami luka ringan. Kecelakaan juga sempat menyebabkan kemacetan panjang hingga 3 jam. Pencuri sepeda motor di Probolinggo, Jawa Timur dikeroyok warga. Pelaku diamankan di rumah salah seorang warga. Inilah detik-detik saat anggota Polres Probolinggo Kota dan Koramil berusaha mengevakuasi pelaku pencurian motor CH, 29 tahun, warga Lumajang, Jawa Timur yang diamankan di rumah warga. Banyaknya warga yang berkerumun membuat petugas berusaha semaksimal mungkin agar aksi amok massa tidak sampai berlarut-larut. Pelaku menjadi bulan-bulanan masa karena kepergok mencuri motor seorang warga. Kejadian bermula saat korban menghidupkan mesin pendingin ruangan. Dari area parkir, bos korban mengetahui ada orang yang mengambil motor korban dan saat itulah mereka berteriak maling. Ketahuan sama korbannya, 3 orang itu lari dikejar sama yang punya sepeda. Ketangkep di sini, 1 kena tangkep, 2 melarikan diri. Karena bawa pistol, akhirnya masanya marah. Ditangkap tangan oleh masyarakat, kemudian dimasa, dan seketika itu juga kami dari kepolisian Polres Probolinggo Kota mendatangi TKP dan mengamankan. Saat ini sedang kami amankan dan diadakan pemeriksaan lebih lanjut dari kejadian itu. Warga setempat takut karena pelaku menodongkan pistol. Setelah diketahui, pistol tersebut ternyata pistol mainan. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres untuk dilakukan pemeriksaan. Beralih ke informasi lainnya, seorang bocah ditemukan meninggal dunia di saluran pembuangan air dengan kondisi tubuh tertimbun tanah dan batu. Diduga korban dianiaya anak tetangganya sendiri karena tergiur perhiasan yang dikenakan oleh korban. Warga Desa Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menemukan jasad seorang bocah perempuan berusia 7 tahun di saluran air dengan kondisi terikat dan tertimbun batu bata. Warga pun langsung mengepung rumah tetangga korban yang diduga membunuh korban. Korban yang tidak kunjung pulang hingga Sabtu sore kemarin membuat orang tua korban yang dibantu warga mencari ke lokasi tempat biasa bermain. Berselang 1 hari, seorang warga menemukan jasad korban di saluran air di belakang rumah ibu tiri pelaku. Untuk menghindari amukan warga, polisi yang berada di lokasi langsung membawa pelaku. Sebelumnya, perempuan yang berusia 14 tahun ini menginap di rumah korban. Tergiur dengan perhiasan yang dikenakan korban, pelaku pun mengajak korban untuk bermain di belakang rumah ibu tirinya dan menganiaya korban. Ini yang mengakibatkan pendarahan dari korban dan kemungkinan meninggal akibat kekerasan benda tumpul dan jeratan tali di leher korban. Setelah korban tak berdaya, pelaku mengambil perhiasan korban. Selain mengamankan gelang dan anting emas milik korban, polisi juga menyita barang bukti tali, baju, dan bongkahan batu bata. Langsung saja kita dalami kasusnya bersama dengan AKP Irwan Nugraha, Kasat Reskrim Polres Sampang. Assalamualaikum, selamat malam Pak Irwan. Selamat malam Mas. Pak Irwan, pertama-tama yang ingin saya tanya, betulkah pelaku masih berusia di bawah umur 14 tahun? Ya, betul Mas. Usianya 14 tahun. Oke, bisa dijelaskan kemudian Pak, apakah betul semata-mata motifnya hanya untuk menguasai perhiasan korbannya yang masih 7 tahun? Ya, dari hasil penyelidikan dari keterangan saksi maupun tersangka, memang tersangka ini ingin sekali memiliki barang perhiasan yang dipakai si korban. Oke, Pak, apakah pelaku melakukan aksinya seorang diri? Ya, sementara ini dari hasil keterangan saksi dan korban juga, pelaku ini melakukan dengan sendirinya, Mas. Oke, sungguh miris ya Pak, kalau kita dengarkan modus yang digunakan pelaku. Kami dengar sampai menggunakan tali, kemudian
korbannya ditumpuk batu, disembunyikan begitu. Apakah polisi yakin tidak ada orang dewasa atau siapapun yang mempengaruhi anak 14 tahun ini untuk melakukan perbuatan sekeji itu? Dari hasil cek TKP kita menemukan beberapa fakta. Memang kejadian ini dilakukan sendiri oleh si pelaku. Jadi korban ini awalnya dibekap mulutnya pakai kain, lalu ditali kakinya, tangan, dan lehernya. Setelah kejadian itu, korban dibuang di saluran air menuju ke laut. Oke, tujuannya adalah untuk menyembunyikan jejak korban, begitu ya, Pak? Iya, tujuannya biar orang lain tidak melihat keadaan si korban. Oke, nampaknya ini sudah direncanakan jauh-jauh, Pak Irwan. Iya, jadi perkara ini tentunya sudah direncanakan. Jadi sebelum kejadian pelaku ini 5 hari sudah menginap di rumahnya si korban. Oke, apakah tidak ada saksi? Dalam hal ini orang tua korban kah, tetangga kah, yang pada saat itu mencurigai gerak-gerik pelaku yang masih berusia 14 tahun ini? Jadi tidak ada rasa kecurigaan. Jadi tiap hari memang antara korban sama pelaku ini sering bermain bersama. Jadi tidak ada rasa curiga sama sekali. Oke, kami ingin pastikan juga, Pak. Artinya properti yang ingin dikuasai, kami dengar adalah perhiasan, apakah emas dan lain sebagainya? Jadi sementara yang diambil dari korban antara lain sepasang gelang tangan dan sepasang anting. Oke, Pak, ini kan yang jelaskan masih anak di bawah umur, baik itu korbannya, kemudian juga tersangka pelakunya. Artinya jerat hukum yang disiapkan oleh polisi untuk memastikan bahwa perlindungan tetap ada di sana, rehabilitasi tetap ada di sana, tapi juga hukum juga harus ditegakkan bagi siapa yang melanggarnya. Jadi pasal yang kita terapkan pasal 340 subsidiar 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau 15 tahun penjara. Oke, itu sistem peradilan anak ya, Pak, ya, artinya? Iya. Oke, baik. Terima kasih AKP Irwan Nugraha, Kasat Reskrim Polres Sampang, sudah menyiapkan waktunya malam-malam ini, Pak, untuk kita update kasusnya. Terima kasih, Pak Irwan. Kita ke informasi lainnya, aksi penganiayaan terhadap seorang pengemudi ojek online kembali terjadi dan viral di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bergerak cepat, polisi berhasil mengamankan pelaku. Detik-detik penganiayaan seorang pengemudi ojek online di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman, pelaku seorang pria parubaya menganiaya pengemudi ojol dengan tangan kosong dan helm di depan minimarket Jalan Pampang, Kota Makassar. Meski warga coba melerai, pelaku terus berusaha menganiaya korban. Penganiayaan juga terekam kamera CCTV minimarket. Berbekal laporan korban dan rekaman CCTV, polisi bergerak mengamankan pelaku. Pelaku yang tinggal tak jauh dari lokasi penganiayaan dijemput petugas untuk diperiksa. Dari pengakuan pelaku, penganiayaan dipicu perselisihan lalu lintas, di mana pelaku tak terima jalannya dipotong korban hingga nyaris terjatuh. Pelaku merasa kesal karena hampir menabrak ojol, sehingga pelaku ini emosi langsung melakukan penganiayaan terhadap pelaku maupun terhadap pegawai. Selain penganiayaan terhadap ojol, pelaku melakukan perusakan terhadap pintu kaca. Saat ini polisi masih mendalami kasus dengan memeriksa pelaku. Kasus ditangani jajaran Polsek Panakukang. Usai viral orasi yang dilakukan pengurus organisasi Sidikiyah atau Orsid, polisi memanggil orator yang ada dalam video tersebut. Namun belakangan, pengurus Orsid meminta polisi untuk tidak memproses hukum oratornya. Selamat datang dari campur aduknya rasa kegelisahan, ketakutan, dan kemarahan. Berat badan yang pernah beredarnya video orasi yang dilakukan pengurus organisasi Sidikiyah atau Orsid sempat membuat resah. Pasalnya, sang orator menyebut situasi yang dihadapi Sidikiyah saat ini tak ubahnya seperti perang Badar. Dan jika Sidikiyah memanggil kita lagi, siap tidak untuk berjuang? Siap tidak untuk berjuang? Siap tidak untuk membela? Video ini direkam di halaman kediaman pimpinan Ponpes Sidikiyah, Kiai Haji Muhtar Mukti, yang merupakan ayah tersangka pencabulan santriwati MSA.
Menanggapi video tersebut, polisi telah menganalisanya dan memanggil orator yang ada di dalam video. Nanti kita masih lihat dulu koordinasi dengan ahli bahasa, apakah hal-hal tersebut masuk dalam ujaran kebencian atau provokasi yang mengakibatkan tindak pidana. Nanti kita koordinasikan dulu terlebih dahulu. Tapi sudah ketahuan siapa pelakunya? Sudah kita dapat inisialnya, orangnya juga sudah jelas. Nanti kita lakukan pemanggilan, sudah kita jadwalkan. Sementara pengurus organisasi Sidikiyah berdalih, orasi yang dilakukan dalam video hanya bertujuan memberikan semangat kepada para santri yang baru saja dipulangkan polisi. Sang orator juga disebut telah meminta maaf dan berharap kasus ini tidak diproses hukum. Bahwa yang dimaksud adalah setelah perang Badar dalam kondisi yang lemah, loyo semacam itu, kita berharap kita ada kesiapan anak-anak ini untuk mempersiapkan diri pada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Banyak hal permasalahan yang tidak harus berujung pada permasalahan hukum. Kami juga berharap dari pihak kepolisian juga memahami hal ini. Meski telah melepas ratusan simpatisan MSA, polisi tetap memproses hukum 5 orang diantaranya. Pemeriksaan terhadap 5 orang tersebut telah rampung dan mereka diduga menghalang-halangi polisi saat proses penangkapan MSA. Kementerian Agama sebelumnya mencabut izin Ponpes Sidikiyah karena menilai pihak pesantren berupaya menghalangi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun kemudian pencabutan izin Ponpes dibatalkan. Atas arahan dari Bapak Presiden, dan ini kan menarik perhatian langsung kepada Pak Presiden dan sesuai dengan arahan beliau supaya dibatalkan. Untuk apa? Agar orang tua yang punya santri di situ juga tenang dan memiliki anak-anaknya, putra-putranya punya status yang jelas sebagai santri di situ, tidak akan perlu pindah, ya. Dan kemudian para santri yang ada di situ juga bisa segera kembali dan belajar dengan tenang. Sebelumnya, penangkapan pelaku pencabulan santriwati MSA alias Beki mendapat perhatian masyarakat. Upaya penangkapan berlangsung alot sebelum akhirnya Beki menyerahkan diri. Pemirsa, 1 bulan menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan sudah kena sentil Presiden Jokowi setelah bagi-bagi minyak goreng gratis untuk kampanye putrinya. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.